Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya yang saleh dan saleha. Apa kabar? Kembali lagi bertemu dengan Kiko Cat. Ya teman-teman. Dan Kiko ucapkan welcome in class to An-Nasai. Nah teman-temanku yang saleh dan saleha, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Ayo baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan berdoa. Nah, ada berdoa bagaimana teman-teman? Tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal amin. Nah, setelah kita membaca doa, sekarang kita lanjut ya teman-temanku yang saleh dan saleha. Nah, sekarang silakan naikkan buku penanya ya teman-teman, beserta dengan buku tulis, pensil dan penghapusnya. Sekarang kita akan mulai belajar. Pelajaran kita pada pagi hari ini tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah tematik. Sudah siap semuanya? Mari kita mulai ya teman-teman. Nah teman-temanku yang saleh dan soleha, sekarang silakan dibuka bukunya di halaman 125 ya teman-temanku. Nah di situ ada tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Nah, pendamping pembelajaran 1 Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDT. Adapun tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini ialah yang pertama, dapat mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Yang kedua, dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pembagian. Dan yang ketiga, dapat menyebutkan alat bahan untuk menggambar imajinatif. Sampai di sini sudah mengerti semuanya? Nah teman-teman, silakan perhatikan di halaman 125 ya. Pendamping pelajaran muatan bahasa Indonesia, mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Kita dapat memperoleh informasi melalui sebuah gambar. Kita dapat mengamati gambar ketika kita menggali informasi dengan cara membuat pernyataan. Kamu dapat membuat pernyataan sesuai dengan informasi yang ingin kamu peroleh. Perhatikan tabel di bawah ini. Kata tanya dan informasi akan ditanyakan. Contoh seperti apa? Informasi yang ditanyakan berupa benda, keadaan, atau perbuatan. Di mana informasi yang ditanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kapan? Waktu terjadinya sebuah peristiwa. Siapa? Orang atau pelaku? Mengapa? Sebab atau alasan sebuah peristiwa. Bagaimana keadaan? Cara, atau proses peristiwa terjadi. Dan berapa? Informasi yang ditanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Nah, bisa diperhatikan ya di tabel di halaman 125 untuk penjelasan lebih lanjutnya. Sampai di sini sudah mengertikah semua teman-temanku yang saleh dan saleha? Jika sudah mengerti, mari kita lanjut ke halaman selanjutnya ya. Nah teman-teman, silakan dibuka di halaman 126 di buku penanya ya. Di situ ada ayo berlatih. Untuk tugas yang pertama, silakan perhatikan teks berikut. Bermain di sekolah. Di sekolah terdapat lapangan. Pada jam istirahat, anak-anak senang bermain di lapangan. Mereka juga selalu melakukan berbagai macam permainan. Ada anak-anak yang suka bermain bola dan lompat tali. Dedi dan anak laki-laki lainnya lebih senang bermain bola. Anak perempuan lebih senang bermain lompat tali. Mereka menggunakan tali yang terbuat dari karet gelang yang diuntai. Bel berbunyi menunjukkan waktu istirahat berakhir. Anak-anak segera meninggalkan lapangan dan
dan juga nomor 4 di halaman 127 ya teman-teman pada buku penanya. Contoh nomor 2, buatlah pertanyaan sesuai dengan isi teks menggunakan kata tanya berikut. Misalnya, apa saja jenis permainan dalam bermain di sekolah? Kemudian contoh nomor 3, tuliskan jawaban pertanyaan berikut sesuai teks. Kapan anak-anak bermain di lapangan? Jawabannya ialah pada saat jam istirahat. Nah, itu contoh bagian nomor 2 bagian A dan nomor 3 bagian A. Selanjutnya teman-teman kerjakan bisa di buku pena atau di buku catatannya ya. Kalau sudah mengerti kita lanjutkan ya. Nah teman-teman, sekarang kita melangkah di halaman 127 muatan matematika ya. Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pembagian. Ayo kita menyelesaikan soal cerita berikut. Sebanyak 6 butir kelereng akan disimpan ke dalam 2 kotak. Berapa banyakkah kelereng dalam 1 kotak? Nah, pertanyaan di atas dapat kita selesaikan dengan pembagian. Pembagian berarti membagi benda menjadi beberapa kelompok yang sama. Setiap kelompok berisi sama banyak. Hasil pembagiannya juga dapat dicari dengan melakukan pengurangan berulang. Nah, sekarang silakan diperhatikan di halaman selanjutnya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang silakan diperhatikan di halaman 128 ya. Cara penyelesaian soal yang tadi kita bacakan di halaman 127. Nah, cara pertama, pengelompokan benda. 6 dibagi 2. Lingkarilah menjadi 2 kelompok sama banyak. Hasilnya 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian cara kedua, pengurangan berulang. 6 bagi 2 sama dengan kurangi angka 6 dengan 2 hingga diperoleh hasil 0. 6 kurang 2 kurang 2 kurang 2 sama dengan 0. Ada 3 kali pengurangan 2 yang diperoleh hasil 0. Sampai di sini sudah mengerti semuanya? Nah teman-teman, sekarang silakan diperhatikan di halaman 128 keterampilan kinerja praktik. Nah, kita akan menentukan hasil pembagian berikut dengan membagi biji-bijian ke dalam setiap plastik. Contohnya seperti 8 bagi 2. 8 bagi 2 berarti 4 ya teman-teman. Selanjutnya bisa dikerjakan di buku pena ataupun buku catatannya ya teman-teman. Sampai di sini mengerti semua? Nah teman-teman, sekarang kita masuk pada pendalaman materi SBDP ya. Halaman 129 di buku penanya menyebutkan alat dan bahan untuk menggambar imajinatif. Menggambar imajinatif adalah menggambar yang dibuat berdasarkan hayalan. Banyak alat dan bahan yang kamu dapat gunakan untuk menggambar. Misalnya peralatan yang aman untuk menggambar seperti pensil warna, krayon, spidol warna, dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang untuk tugas 03-nya bisa dilihat di keterampilan kinerja praktik. Menggambar imajinatif benda sekitar. Kamu dapat membuat atau menggambar benda di sekitar kamu dengan cara membayangkan dan membuat sketsanya pada kertas gambar atau buku gambarmu. Warnailah sketsa tersebut dengan krayon, spidol warna atau cat warna buatan sendiri. Warnai sketsamu dengan rapi ya, dan juga tentunya kreatif serta bagus ya teman-temanku. Jika sudah mengerti, Kiko ucapkan alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah teman-teman, jika teman-temanku sekalian sudah semua mengerti, Kiko ucapkan alhamdulillah dan thank you sudah ada dalam pembelajaran online ini. Sekarang Kiko pamit ya. Kiko akan memanggil Ustazah teman-teman semua. Dadah. Terima kasih ya Kiko sudah mengajarkan Ananda semua tentang tematik pada pagi hari ini. Nah, Ustazah harapkan semuanya dapat mengerjakan tugas tepat pada waktu ya, dan tetap semangat belajarnya. Ustazah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.